Indeks harga saham gabungan hari ini 3 Februari 2025 ditutup melemah 79,14 poin atau turun sekitar 1,11% ke level 7.030,06. Perang dagang Amerika, China, dan Meksiko, Kanada, dan berikutnya Uni Eropa menjadi faktor yang menyeret IHSG serta nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka melemah di posisi 7.087,75, menyentuh level tertinggi sepanjang sesi perdagangan di 7.089,70 dan sempat ambrol ke posisi terendah 6.933,14. Hingga akhir sesi 2 perdagangan, IHSG terkoreksi sekitar 1,11%, melorot 79,14 poin ke level 7.030,06. Koreksi yang merata di Bursa Asia terjadi karena Amerika mengenakan tarif impor tambahan 10% terhadap produk Cina. Tarif tambahan yang bertujuan untuk meniadakan aturan de minimis yang membebaskan pajak terhadap semua barang impor yang bernilai di bawah $800 Amerika yang menguntungkan impor barang murah dari e-commerce Cina. Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah hingga ke titik tertingginya sejak medio 2024 seiring penerapan tarif impor tambahan menguatkan indeks dolar yang diprediksi akan melebar hingga ke Uni Eropa. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 143,5 poin atau melorot sekitar 0,88% ke 16.448 per dolar Amerika, seiring indeks dolar menguat 1,25% ke posisi 109,570. Untuk mengetahui lebih jauh, saat ini telah hadir di Kabar Bursa hari ini, Bapak Herditya Wicaksana, Head of Research Retail MNC Sekuritas via koneksi Zoom. Selamat sore Pak Mas Didit. Halo, selamat sore Mbak. Apa kabar Mas Didit? Ya, baik Mbak. Baik Mas Didit, kita langsung saja. Untuk hari ini, faktor apa yang mempengaruhi sentimen pasar? Apakah pengaruh kebijakan The Fed yang menahan suku bunga atau perang dagang yang sedang terjadi saat ini? Oke, baik. Sebenarnya pergerakan dari IHSG yang terkoreksi ini, kalau kita lihat ya, agak ke belakang sedikit. Kalau kita lihat memang sebenarnya dari kebijakan The Fed terlebih dahulu, di mana memang pada FOMC meeting kemarin, ini The Fed sempat untuk menahan suku bunga acuannya dan stance-nya agak cukup mengejutkan, di mana memang nampaknya untuk suku bunga acuan dari The Fed sendiri akan ditahan dan nadanya nampaknya akan cenderung hawkish ke depannya seperti itu ya. Dan berikutnya kalau kita lihat dan kita ketahui bersama bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sudah mengenakan tarif impor untuk Kanada dan Meksiko sebesar 25% untuk tarif impornya, dan untuk bea masuk dari barang-barang China sendiri ini dikenakan tarif sebesar 10% yang berlaku hari Sabtu kemarin di awal Februari. Dan kami melihat untuk hal ini nampaknya terjadi balas-membalas dari negara-negara yang dikenakan, di mana memang Kanada juga akan mengenakan tarif impor barang-barang Amerika Serikat, begitu pula dari sisi Meksikonya sendiri. Namun demikian kalau kita melihat memang ada beberapa hal yang patut dicermati, di mana China, Kanada, dan juga Meksiko juga masih membuka adanya diskusi dengan pihak Amerika Serikat sendiri. Namun demikian ke depannya kami khawatirkan bahwa untuk dengan adanya tarif impor ini akan cenderung meluas disebabkan dengan adanya harga-harga yang cenderung meningkat dan menimbulkan inflasi tidak hanya di ketiga negara tersebut atau keempat negara tersebut, tapi ke seluruh dunia atau global pada umumnya, seperti itu. Baik Mas Didit, dalam situasi saat ini, sektor apa yang masih bisa diharapkan untuk mendatangkan cuan? Apakah investor perlu diversifikasi portofolio mereka ke safe haven seperti emas? Bagaimana pandangan Anda, Mas? Kalau kita melihat untuk pergerakan harga emas sendiri memang masih cenderung uptrend begitu ya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu pilihan dari
salah satu instrumen investasi bagi para investor sendiri. Namun demikian kami melihat bahwa untuk keadaan dari pasar kita sendiri di Indonesia atau IHSG sendiri, memang saat ini kecenderungannya agak cenderung volatil ya untuk kedepannya, di mana pada pergerakan hari ini sudah menyentuh dari support krusialnya di 6.931. Jadi dapat diwaspadai apabila IHSG break dari area tersebut, maka kami memperkirakan untuk pergerakan IHSG selanjutnya diperkirakan akan berlanjut terkoreksi paling tidak untuk menguji di 6742 sampai ke 6853. Dan hal ini kalau kita lihat yang menjadi motor penggerak utama diperkirakan akan cenderung dari emiten-emiten perbankan. Jadi para investor dapat cenderung wait and see ya untuk emiten-emiten perbankan sendiri, sehingga nanti dapat dilakukan buy on weakness ke depannya, seperti itu. Baik Mas Didit, kita lihat perang dagang antara Amerika, Meksiko, Kanada, Cina, dan berikutnya Uni Eropa sudah mendorong permintaan emas sebagai safe haven yang pada hari ini mendekati $3.000 Amerika Serikat. Seperti apa proyeksi Anda terkait pergerakan emas pada pekan ini? Oke, kalau kami melihat untuk pergerakan emas dalam pekan ini nampaknya masih cenderung konsolidasi ya, dalam artian kalau kita lihat memang pergerakannya masih cenderung uptrend, dan apabila nanti untuk pergerakan emas mampu break dari area 2.820 seperti itu, maka kami perkirakan nampaknya pergerakan emas masih berpeluang untuk menguat, paling tidak terdekatnya nanti untuk menguji di 2.830 sampai 2.850 terlebih dahulu. Namun demikian kami masih melihat masih adanya upside atau perkiraan untuk harga emas menuju ke area 2.932. Harap dicermati akan adanya area support dari emas sendiri di 2.730. Seperti itu. Baik, terakhir Mas Didit, apa saja rekomendasi saham terbaik yang untuk bisa dilirik oleh investor pada pekan ini? Kira-kira berapa target price dan stop loss-nya, Mas? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG nampaknya akan cenderung rebound terlebih dahulu dalam jangka pendek, dan kami melihat memang pergerakan beberapa emiten perbankan ini cukup menarik untuk dicermati, di mana untuk pergerakan pertama adalah Bank Syariah Indonesia atau BRIS dengan area stop loss yang berada di 2.810. Adapun target yang dapat kami perkirakan ini berada di level 3.000 sampai 3.040. Kemudian ada dari BBRI sendiri. Dari BBRI kami melihat adanya potensi untuk buy on weakness dari BBRI dengan area stop loss yang berada di 3920 dengan target paling tidak menguji resist dulu 4390, dan target berikutnya berada di 4480. Dan yang cukup menarik kemudian ada INKP ya, atau Indah Kiat, di mana kami melihat masih ada potensi untuk buy on weakness, dapat dicermati nanti untuk area stop loss-nya yang berada di 6.375 dengan target menguji area resistennya dulu di 6.900, dan target berikutnya berada di 7.125 sampai ke 7.325, seperti itu. Baik Mas Didit, terima kasih untuk waktu serta analisa Anda kepada sahabat kabar bursa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan salam sehat selalu Mas Didit. Baik, sama-sama.